Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir. Kalau saya boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa? Mbak Khotijah. Oh iya, saya boleh tanya-tanya ya Mbak? Boleh. Sejarahnya Mbak buat ada usaha Bandeng Presto itu gimana sih Mbak? Ya pertama kali kita jual ikan basah dulu, terus kan jarang, terus ada pertama kali juga kita coba jual Bandeng Presto, ternyata responnya bagus, terus akhirnya kita teruskan dulu aja sih, karena memang dulunya juga di pasar, nggak di rumah gini, di pasar aja. Paling cuma untuk berapa kilo sehari itu paling kita habisnya 5-10 kilo, nggak terlalu banyak. Cuma terus berjalannya waktu sudah mapan, intinya sudah ada pelanggan, jadinya ya kita terus sampai sekarang. Mulainya dari mungkin kurang lebih 2001 sampai sekarang. Oh iya. Bagaimana sih Mbak proses pembuatan Bandeng Presto biar Bandeng Prestonya tuh enak, terus empuk gitu? Kalau pembuatan yang pasti bumbu kita seperti sudah tadi biasa standar bumbunya bambang bawang, kemiri, terus jahe seperti itu. Terus nanti kita bumbunya juga satu-satu di dalam bandengnya itu, bukan kayak mau goreng ikan yang cuma dimarinasi, kita masukinnya satu-satu gitu. Terus terus untuk empuk atau tidaknya itu kita tergantung jam. Jadi memang untuk menjaga itu kita harus bisa biar panci prestonya itu nggak bocor. Jadi pokoknya intinya harus nggak bocor dan jamnya pas. Oh gitu ya. Bagaimana cara perencanaan produksi biar nggak mengalami kerugian gitu Mbak? Ya kalau perencanaan produksi biasanya sih kita lihat ini sih, mau hari biasa, hari weekday atau weekend. Kalau weekday kita standarnya rata-rata kita biasanya itu kurang lebih 30-40 kilo. Nanti kalau weekday kita bisa 30-nya, kalau weekend kita bisa 40-50 kilo gitu aja sih. Oh iya. Apa sih Mbak alasan rumah ini dijadikan home industry? Alasannya ya karena memang adanya di sini, kita kan juga pendatang gitu, jadinya kita adanya dulunya kan di sebelah sana kontrak, terus kita biar nggak terlalu jauh, kita alhamdulillah bisa beli tanah di sini dan bikin rumah, ya itu kita jadinya di sini gitu. Kita nggak buka tempat lain kok, soalnya satu karena memang kita pengennya di rumah dan jadi misalnya makan kita langsung fresh gitu loh, nggak harus berhari-hari kita fresh, jadi kita tiap hari alhamdulillah habis, jadi produksi habis tiap hari gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya ingin bertanya kepada Mbak Khotijah. Ya. Dalam satu hari itu biasanya bandeng itu terjual sampai berapa butir sih Mbak? Kalau biji kita nggak tahu ya, kita rata-rata kurang lebih 30-40 kilo. Kalau dulu sebelum pandemi bisa sampai 50 kilo gitu. Ternyata banyak juga. Itu bandeng itu terjual tuh di dalam kotak atau satu ekor tuh dihitung masing-masing, tergantung beratnya atau gimana? Enggak, kita tergantung besar kecilnya. Pembelinya by request, boleh beli 1, beli 2, beli 3 juga boleh. Misalnya kalau rata-rata untuk oleh-oleh bisa pakai kotak, misalnya kalau untuk makan sendiri atau kita kan juga ada catering itu bisa pakai bungkus koran seperti itu. Kalau misalnya mau buat oleh-oleh dalam perjalanan lama, kita bisa juga ada vakum gitu. Ya. Jadi bagaimana cara mendistribusikan bandeng tersebut ya? Kalau distribusinya ya pertama kita jual di sini. Kalau misalnya untuk produksi hari ini biasanya kita di sini, misalnya kalau masih kita bisa di pasar. Gitu aja sih. Kalau untuk via online ojek atau itu kita hanya mengirim gini. Kalau ada yang pesan via WA kita kirim by GoSend, nggak ada lewat Shopee Food atau GoFood, kita nggak ada. Soalnya nanti harganya beda. Gitu aja.
apakah ada rencana untuk menjadikan home industry yang lebih besar? Pasti ada, pasti ada. Tapi belum tahu, soalnya kita juga harus izin. Kita belum ada IRT karena memang dulu tempatnya kita masih ngontrak. Karena kalau IRT itu kan harus dari dinas kesehatan kan banyak yang dicekin, mulai dari dapurnya gimana, terus itunya gimana gitu. Itu masih panjang. Gitu. Ya udah Mbak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Dwi Amelia dari kelas 12. Kita di sini Rumah Bandung Presto. Saya di sini sebagai pemateri Pak. Nah, sudah. Ayo. Perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh.